mana yang paling tinggi masalah yang you hadapi, yang selama ini ada pada habit you? Yang saya dapatkan hari kemarin, yang paling penting itu adalah merubah mindset saya, tahu perbedaan transaksi saham dengan bermain judi yang selama ini kata orang-orang di luar sana. Kemarin kita belajar bagaimana masuk pasar, kapan saat yang tepat masuk pasar, kemudian menentukan target dan disiplin dengan target itu. Bahwa investasi atau trading itu harus direncanakan dengan tepat dan itu based on analisa yang cermat. Ini nggak bisa sembarangan, harus dianalisa dengan cermat. Terakhir, alhamdulillah di Februari ini itu udah dapat 15% coach dari tanggal 1 sampai 2. Di hari pertama saya mendapatkan profit sekitar 2%. 3 bulan lalu memang saya dapat 7 juta karena sering trading ya. Terus bulan lalu saya dapat loh coach 2,5 juta. Bulan ini saya juga dapat loh coach juga. Alhamdulillah coach, banyak coach. Sekitaran 25% coach. 25%? Iya. Peningkatannya 1 bulan ini? Iya. Maka target saya berapa persen? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini, brother, sister, nyong, ibing, tuan, puan. Apalagi kemarin itu? Dari mana daerah kemarin? Tapi saya lupa, memang belum dicatatnya apa? Udah, uni, apalagi? Gimana kabarnya? Oke kah? Coba silakan Anda yang sudah ready untuk pada pagi hari ini untuk saya berbagi dengan Anda, berbagi sharing, sarapan nota ya. Jadi coba tangannya begini, ya, tangan begini. Nah, gitu loh. Sebab ini memang perlu. Jadi kalau you ingat dengan begini nih, ini artinya adalah otak itu perlu diisi ya, supaya dia tidak terlalu kosong-kosong amat. Ya, kalaupun isi jangan isi otak itu dengan ego, itu jangan. Itu berbahaya sekali saya katakan. Oke. Pada pagi ini silakan yang kalau sudah ready coba kenalkan diri seperti biasa, dari mana, kota apa. Oke. Nah, di sini contoh ada Kang Asep, ada Kang Teguh, ada Karong. Nah, contoh gitu ada Bu Noni Halida, ada Puang Murni, ada Fitria Ningsih. Nah, Bang Muhammad Iskandar, nah, dari Medan Bu Noni, Medan, Horas Mbak, Horas. Iskandar dari Medan juga, Horas Mbak, Medan, oke semua Medan Horas Mbak ini. Hah? Memang Medan ini powerful memang, sudah lama gak ke Medan. Ada Ang Asep, Sing Cirebon, oke, thank you. Karom dari mana Pak Karom? Palembang, Wong Kito Galo. Ada Pak Prasetyo 10. Bu Eli Mufidah dari Surabaya, thank you. Fatur Rahman dari Sumeneb, thank you. Ada Pak Momon dari Rangkas Bitung, Banten.
Jambi hadir, Muhammad Afriandi, thank you. Kang Ahmad, thank you. Dari Nganjuk, Bu Yeni dari Ambon. Wah, subhanallah. Ini Indonesia Raya kita kan. Sabang sampai Merauke. Bojong Kulur. Ini Bojong Kulur itu Pak Krisna, Bojong Kulur, Bogor ya, Bojong Kulur, bojong itu. Ada Muhammad Dimam, Ima dari mana ini? Madimam. Imam Natuna Kepri. Oh, Pak Imam dari Natuna Kepri. Wah. Bapak atau Ibu? Oh, tapi kok pakai apa? Oh, pakai masker. Pakai masker. Ada Pak Erwan dari Banjarmasin. Thank you Pak Erwan. Pak Faisal dari Aceh. Wah, Masya Allah, mantap. Lampung sudah mulai ini. Lampung, Cimahi, Bone, Sulawesi, oke. Dari Medan, oke. Sudah Indonesia Raya udah kumpul semua. Oke, seperti biasa, sarapan otak ini adalah ada 2 poin penting. Pertama, ada yuk komen dari mana. Yang kedua adalah pastikan untuk yuk bawa kawan-kawan, teman, infokan dengan dia, dengan yuk banyak-banyaklah untuk memberi sesuatu dengan dia. Contoh begitu, mungkin Anda bisa Anda share, Anda apa, itu kata kunci yang saya katakan. Yuk paham apa yang minta deh. Sebab kadang-kadang ada something yang memang harus buat. Nah, itu kata dia. Oke, ada Rustini. Dari mana Rustini? Rustini. Thank you, Puang sudah share. Oke. Yang sudah berbagi, jazakallah, barakallah, ciptakan, karena memang energi pagi itu memang dia akan keluar dengan begitu. Saya kadang bangun pagi, kadang-kadang kita lemas, betul? Lemas, nggak tahu berbuat apa, ya, tapi tetap kalimat yang keluar pertama adalah syukur alhamdulillah. Nah, itu kalimatnya dia. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Itu kalimat yang keluar dalam setiap pagi, ya, supaya memberikan energi. Jadi ada kalimat kesyukuran dulu, berterima kasih Allah, alhamdulillah, contoh begitu. Nah, baru nanti Allah masyiban nafi'an, warziqan taiban, wa amal mutakabbalan. Nah, kan begitu doanya ya. Nah, oh dari Gunung Kidul, Jogja. Oke, thank you. Nah, ada. Ini banyak emak-emak perasaannya. Dan Neng Nina, Neng Nia juga gitu. Bekasi hadir. Nah, Sumbawa. Sekarang yang banyak masuk di Facebook saya ini emak-emak ini. Memang mak-mak ini suka dengan duit masalahnya. Matanya hijau kalau lihat begitu ya. Oke, paham lah saya. Ngerti. Maksudnya begitu. Janganlah tersinggung gitu aja tersinggung. Joko Tingkir. Oh, ada Joko Tingkir. Mantap ini. Membantu Joko Tingkir. Isna. Ufikar. Oke, good. Oh. Walaupun puasa tetap semangat, yes, tetap semangat. Dan justru karena puasa itu semangat, Puang. Butuh semangat tuh, puasa itu kita semangat. Nah, apalagi puasa buat cuan, semakin waktu terbaik saya katakan, ya. Mungkin ini adalah sesuatu yang sering Anda dengar, tapi saya akan selalu mengulang-ulang karena inilah pentingnya. Yang terkadang banyak kita lupa dari sebuah proses perjalanan waktu kita, kan yang paling mahal dalam hidup adalah waktu, ya. Sampai Allah pun bersumpah terhadap waktu, ya. Karena itu perlu kita kita kelola dia dengan sebaik-baik mungkin. Oke, itu kata kuncinya. Ada 5. Oke. Yang pertama adalah saya katakan tidak ada yang paling utama untuk kita lakukan, yaitu gunakan waktu yang ada semumpung. Semumpung sedang ada nafas hari ini. Dalam bahasa muda ada yang mengatakan adalah gunakan waktu waktu mudamu sebelum tua. Itu masalahnya nanti pertanyaan, kalau yang tua kalau gitu gimana? Contoh begitu kan. Jadi kalimat ini besar, ya, dan kita sering mendengar waktu muda sampai tua. Tapi sebenarnya muda dan tua itu lebih kepada itu masalah umum doang, ya saya katakan. Sehingga kalaupun hari ini ada yang sudah merasa umuran, ya, ada yang merasa umuran, saya katakan mungkin di usia 60, 50, atau yang 40 sudah terdekat, anggap aja udah muda.
Ya, karena kita anggap itu peluang yang apa namanya, poin yang kedua nanti akan kita gunakan, yaitu dalam kondisi yang ada hari ini, you harus buat tindakan gila-gila. Itu kata kuntinya deh, saya katakan. Mungkin selama ini terlalaikan dengan keadaan, tidak ada yang menggait, tidak ada yang mengingatkan. Kalaupun ada yang mengingatkan, kadang-kadang masih ada ego sehingga dia tertolak informasi tadi ataupun ilmu tadi. Alah, ngene tuh diingat no terus. Ya. Gimana nih? Saya sudah memanfaatkan waktu muda saya, tapi masalahnya waktu muda nggak diingatkan juga. Itulah kenapa saya sangat suka kalau pada pagi hari ini, siang sore pagi. Kemarin itu contohnya adalah ada anak muda SMA, coach SMA, saya mau trading boleh nggak? Wow, saya katakan itu sangat best malah. Justru yang masih muda-muda begini yang kita sedang cari sekarang. Saya kemarin dapat share dari mentor saya. Beliau mengatakan, beliau pun cari anak sekolah, kata beliau. Anak sekolah, mereka bawa masuk kelas, belajar, contoh begitu, beri mereka free. Oh, boleh juga dok, gitu kan dengan gitu. Iya, bayangkan itu. Ada 1 juta pemuda NKRI, kata beliau. Pemuda Nusantara. Pemuda dan pemudi Nusantara yang mereka masih muda. Ya, bagus juga visi misi mentorku ini. Dan mereka trading saham dan mereka buat tindakan dari rumah, dari handphone mereka tanpa menyusahkan orang tua mereka, dan mereka bisa bayar sekolah mereka, uang makan mereka, uang jajan mereka. Wow. Saya katakan wow. Siapa merasa wow kalau itu terjadi dengan anak-anak Anda kira-kira? Coba komen dulu. Bagaimana masa depan mereka, ditambah mungkin Anda juga udah push dengan dia untuk dia punya hafalan yang terbaik, ya, dia hafal juz 230 ataupun 30 juz, ya, minimal 30 bagus, ditingkatkan lagi. Di satu sisi daripada mainkan handphone, kan problem orang hari ini kan setiap hari pegang handphone, ya, entah apa yang dilihat. Tapi bayangkan sekarang kalau anak-anak muda itu hari ini, dia sebut dengan itulah makna dari kita akan pastikan waktu muda ini, ya, anak muda sekarang ini. Saya merasa masih muda kok. Yes, masih muda. Kalau dibuat Tuhan dia kakek-kakek begini. Kamu harus, kan nggak mungkin ngomong gitu lah bro. Come on lah. Nah, ya wow, subhanallah. Ya. Ini yang perlu kita bangun sebenarnya Pak Ibu. Ya, dan saya sangat punya energi untuk itu. Ya. Dan jadi coba lo, you ajak diskusi dengan dia, apa you panggil dia, Cong kayak Bing, apa kalau Madura panggil Cong, contoh begitu kan. Nah, you manggil apa ke anak you? Duk, nah, coba duduk dulu di sini, ajak mereka makan. Coba kadang-kadang anak-anak tuh cara terbaik. Ini bagi yang mau lah ya, bagi yang mau saya katakan. Memang nggak mudah Pak Ibu untuk ngajak berbicara anak-anak itu hari ini, apalagi dengan dunia digital sekarang. Mereka sudah asik dengan handphone mereka sendiri, dengan teman-teman mereka sendiri, dan dia tidak mendengar orang tuanya. Padahal dia tahu sebenarnya orang tuanya, orang tuanya banyak sadar sekarang, ya Allah kenapa kok nggak ada contoh. Saya tahu lah, bukan 1-2 orang hari ini, oke? Okay? Nah, yang apa nama, yang siapa di antara Anda misalnya adalah, oh iya ya, apa yang kita berikan selama ini adalah iya, ngapa nggak ada bisa tahu tentang saham? Ngapa dia? Siapa merasa begitu coba? Ya, coba komen dulu. Cuma ada something, nggak ada something, sesuatu yang kenapa sih nggak ada dulu saya tahu tentang saham ini? Ya, yang sangat mudah sebenarnya, yang sangat simpel sebenarnya, yang sudah tahu, yang sudah jalan lah maksudnya. Tapi kalau yang belum ikut ya memang ya nggak bisa juga ngomong gitu, karena juga belum tahu kan. Maka langkah pertama adalah bagiannya sudah tahu, masuk kelas belajar dan terbuka pikiran. Wow iya ya, walaupun sedang ada challenge di situ, tapi wajar challenge karena kan baru masuk antara, betul. Tapi kalau anak-anak tadi dia masih muda, dia dalam kondisi seperti saat ini, dia terus experience terus dibuat dengan dia. Jadi bayangkan Bapak Ibu, dia tidak perlu pusing nanti dengan begitu dia lulus. Tiba-tiba dia lulus saja, saya katakan lulus SMA ini 3 tahun, tiba-tiba di rekening udah 1 miliar. Sudah lama mau kerja apa lagi? Aku tak dirikan perusahaan aja sambil kuliah. Nah, kan ngono. Jadi bayangkan sekarang kalau you punya anak seperti itu, ya, dia SMA punya hafalan banyak, kemudian dia bukan tidak mau kuliah, dia tahu oke lah kuliah membanggakan ibu bapaknya supaya tetap ada foto nanti nempel di rumah sarjana tadi. Nah, dia tak membutuhkan itu, kan yang dibutuhkan bapaknya kan begitu doang. Nah, ya oke nggak ini? Nah, itu dulu skeptis, taunya haram, sekarang baru tahu berubah. Nah, nanti dibilangnya saya ngasih virus lagi. Nah, ini Pak Dodi ngasih virus kata beliau, tapi virus kebaikan nggak apa-apa. Virus yang menyehatkan kan perlu.
Karena kita kasih vaksin, nah, itu kan mematikan virus yang ada. Ya, kalau you bisa merasakan gitu, itulah tuh poin pertama adalah waktu pada saat kita muda, ya sebelum kita tua. Yang kedua paling penting itu waktu terkait dengan apa? Dengan masa luang, ya sebelum sempit. Dalam konteks hari ini adalah mungkin hari ini Anda punya rezeki yang lebih, saya katakan, ya, dan apa namanya keluangan waktu, kelonggaran waktu. Saya yakinlah sebenarnya banyak orang hari ini pada posisi hari ini, Pak Ibu, dalam kondisi pandemi seperti ini, waktu mereka sangat banyak luang sebenarnya dibandingkan waktu produktifnya dia. Ya. Karena kalau dikatakan waktu sempit itu nanti sebenarnya dalam konteks sempit itu kalau mampu memanage dengan waktu dengan baik, sudah terbiasa, itu nggak ada yang sempit sebenarnya. Karena semua sudah tertata dengan baik. Bab ini kita bicarakan kemarin tentang bagaimana kita membuat jadwal hidup kita. Ya. Nah dalam hal ini adalah mungkin hari ini, selama ini banyak waktu kosong, nggak ngapa-ngapain, nggak dibuat apa. Nah, coba itu dilatih. Karena insya Allah saya katakan setelah tanggal 4, kita punya program tanggal 4 ya, untuk kita launching. Setelah tanggal 4, ya, kemarin mentor saya mengatakan, bila perlu, dibuat secara live untuk mengajarkan mereka di Facebook tentang saham seperti apa. Wow, saya katakan, bagi aja kata beliau. Bagi aja sudah, nggak usah khawatir. Karena Allah mencari yang punya ilmu, Allah kata beliau. Orang paham nggak paham itu bukan urusan juga kata dia. Aha, saya kadang-kadang banyak dapat aha momen bro jadi mentor saya. Alhamdulillah, alim top April 2001. Barokallah, gimana rasanya yang sudah merasakan itu dia. Nah, tuh 2019 ditawarin sama Pak Hasan, tapi saya abaikan. Nah, gitu ya Bu Puang ya. Nah, ya baguslah. Artinya of course sangat bersyukur karena semua orang terlambat. Sama Anda bicara itu sama dengan siapa Ibu? Saya mengatakan begitu saya ikut mentor saya 2016 ya. Saya mengatakan ya kurang lebih begitu, kurang lebih. Kayak ingat 5 perkara, ya, sebelum 5 perkara. Itu yang perlu kita improve lah. Kita improve lagi dalam kehidupan ini. Kadang-kadang ini kita banyak lupa. Padahal 5 perkara ini sangat penting sebenarnya. Sebelum 5 perkara. Kalau you hafal lah saya katakan. You hafal kan betul. Ya, saya akan coba relate dengan hal seperti ini. Karena bagi saya adalah ini sangat penting. Kadang kita tahu tapi kita tidak bisa mengaplikasikan kehidupan kita, betul? Ya. Pada saat kita muda kita lupa. Itu makanya yang anak muda hari ini coba makanya saya buat komen misalnya ke anak muda. Muda sebelum tua saya katakan. Sebab ketika ada tua-tua nih kayak kita ini, ya. Ya sayang bukan kita, dia masih muda lah bro, masih energik. Kok kita lagi, saya lah tanda begitu, ya. Maka saya katakan adalah ketika ada waktu luang, ya, muda ada waktu luang, gunakan itu dengan baik. Luangnya waktu hari ini contoh, misalnya, hari ini sedang pandemi, tinggal di rumah, stay at home, nggak ngapa-ngapain, atau selama ini memang tinggal di rumah, atau bagi ibu rumah tangga selama ini entah apa yang dikerjakan. Habis masak pagi, nyiapin untuk anak, istri, suami, makanan selesai sudah. Habis itu ngapain setelah itu? Nah, lihat video, lihat YouTube, ya, lihat drama Korea, atau tidur. Nanti bangun-bangun siang, udah zuhur. Siapin anak makan, sudah. Muter aja itu begitu terus. Kenapa tidak digunakan waktu yang luang itu tadi untuk improve diri, belajar, analisa saham, dan begitu, lihat. Ya. Improve terus menerus. Nah, itu yang perlu digunakan Bapak Ibu sebenarnya. Itu kata kunci saya buka dengan Anda. You menyesal Bapak Ibu nanti di akhir masa, ya Bapak Ibu lah, siapapun ada sini lah, ya. Itu saya buka dengan Anda. So itu poin kedua. Yang ketiga apa? Kalau masih ingat, dia itu poin ketiga adalah apa? Yes. Pada saat kita sehat, ya banyak orang lupa. Udah sakit baru. Memang saya ngerasakan kemarin Ibu ketika saya kena COVID itu, nyesal sekali ya Allah, saya katakan. Memang waktu produktif sangat penting lah, saya katakan. Sampai saya minta ya Allah berikan kesehatan nih. Doa selalu minta beri sehat. Tapi udah beri sehat kadang-kadang kita lalai. Ya, banyak tidak kita optimalkan kesehatan tadi untuk do the best, untuk give something di dalam lingkungan dan orang yang sekitar kita. Kan inilah kesehatan yang paling apa ya, tidak ada yang lebih utama. Jadi saya pernah ikut sebuah seminar di Singapura dan mentor saya begitu. Beliau mengatakan adalah bahwa dia mau tahu dengar, siapa mau dengar ini kira-kira? Masih ada orang nggak ini? Ya, masih ada orang nggak?
Apapun profesi hari ini Bapak Ibu, ya guru formal kah, guru non formal kah, ya kalau ada problem-problem terkait dengan video, saya katakan silakan cek nanti dengan admin kita. Oke, so saya katakan dengan Anda adalah dalam konteks kesehatan ini. Jadi ada 10 hal kata beliau yang kita diminta mana yang akan lebih prioritas, yang akan dipilih kata beliau. Ada di antara kesehatan, kekayaan, kemudian kebahagiaan dan seterusnya, kemudian spiritual dan seterusnya. Ternyata yang paling urutan nomor 1 ya, itu ketika di checklist adalah yang benar itu adalah poin nomor 1 adalah yaitu kesehatan. Ini yang paling utama dibandingin dengan dia punya uang ataupun dibandingkan dengan yang lain-lain. Sebab yang poin nomor 1 kesehatan ini dia akan related ke dia pada yang kedua. Kesehatan yaitu yang kedua adalah rohani, rohani. Ya. Baru yang ketiga itu adalah finance. Jadi kalau orang berpikir yang pertama adalah uang, itu sesuatu yang salah rupanya. Saya katakan, oh gitu ya. Iya, jadi kalau pikir justru sebenarnya dari kesehatan itu lebih bersyukur kata beliau. Jadi kalimat adalah dari kesehatan yang ada, ia bersyukur setiap hari masih berikan kesehatan, hidup, masih bisa menyapa, masih alhamdulillah masih segar begitu. Nah, kesyukuran tadilah akan digunakan kata beliau adalah untuk sujud. Nah, itu sama begitu kalimatnya. Untuk sujud dan mensyukuri sekarang nikmat yang ada tadi, kesehatan dan kehidupan itu tadi. Yang dengan demikianlah akan terbuka pintu-pintu rezeki tadi. Aha, saya katakan. Ayo oke nggak ini kalimat ini? Jadi kalau dia berpikir, punya uang banyak, memang itulah kalau diperhatikan. Ada yang mengatakan kan bahwa orang kaya pasti bahagia, memang betul, nggak mesti kan gitu, begitu. Kan tidak mesti, karena contoh ada terlalu banyak, sudah tahu lah banyak contoh-contoh begitu. Tapi at least inilah mengatakan adalah kita related dengan sebuah keadaan bahwa the best time adalah health kata beliau. Sampai-sampai Bapak Ibu, saya pernah diminta, tapi saya nggak bisa pada saat itu. Ya, bagaimana mereka ini, especially adalah kesehatan dalam konteks mereka sampai pada level kesehatan jiwa, ketenangan jiwa, kesehatan jiwa. Oke, kesehatan jiwa ini kata beliau sampai terkait dengan breathing. Ya, kita ada di Bali pada